minkal jad. Dan ini doa Masya Allah Pak, maknanya. Dan doa ini selaras Bapak Ibu yang mulia dengan apa yang telah difirmankan ianya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna dzul jalali wal ikram. Di dalam surah Al-An'am, bisa kita kembali melihat di dalam surah Al-An'am ayat 17 Pak, dan sampai ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki umatnya memiliki keyakinan al-i'tiqad al-jazim as-sahih, i'tiqad keyakinan yang benar dan kuat. Wa iyyam saskallahu bidurrin, dan ketika Allah menimpakan kepada engkau bidurrin akan satu kemadorotan, dalam tafsir Jalalain disebutkan minal bala'i kamarodin wa fakrin kaizalati malin au qalilih, seperti orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kurangnya harta, sempitnya ekonomi, melemahnya fungsi badan, falaka syifa, maka tidak akan ada yang bisa membuka permasalahan itu, bimakna fala rofi'alahu, dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan itu, illahu, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala Pak. Surah Al-An'am ayat 17, yang dengan ayat ini Nabi kemudian mengajarkan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa iyam saska bi khairin, dan sebaliknya juga ketika Allah menetapkan kebaikan dalam kehidupan seseorang, fahuwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah akan segala sesuatu itu maha kuasa, maha berkehendak. Bahkan di ayat 18 Allah menyatakan fahuwal qahiru, Allah lah yang memaksa Pak, al-ghalib fauqa ibadih, Allah yang mengatur hambanya, yang memaksa hambanya, yang menetapkan nasib baik buruknya hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana, al-khabir ya lamu, Allah maha mengetahui, alimun fi ibadi, Allah mengetahui apa yang ada pada diri hambanya, min bawatinihim kadwahirihim, Allah mengetahui yang batin sebagaimana Allah mengetahui zuhir pada mereka. Bapak Ibu yang mulia, 14 abad yang silam Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ahsanu hadil ummah, periode sebaik-baik manusia yang dikatakan disepakati oleh para ulama, sebaik-baik generasi daripada umat Nabi adalah generasi para sahabat. Nah, di antara maziyah mereka yang membedakan mereka dengan kita adalah kuwatuhum fil i'tiqadi, kekuatan mereka dalam keyakinan. I'tiqaduhum wa imanuhum, keimanan mereka, i'tiqad mereka, lurusnya akidah mereka. Dan di antara akidah yang mereka pegang adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi, apakah dia kebaikan ianya, kenikmatan ianya, nikmatan au rahmatan, atau sebaliknya ujian, minal bala, an-nukmah, sesuatu yang tidak mengenakkan badan kita, wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini semua itu adalah minallahi ilallah, semua akan datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika datang daripada Allah, maka Allah lah yang paling berhak untuk menyelesaikannya. Maka mereka meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka semua adalah tahta qahrihi, di bawah kekuasaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di satu sisi ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya, sahabatnya untuk membaca doa dan memahami, meyakini apa yang terkandung dalam doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan solusi ketika Allah menahan kebaikan itu. Maka kemudian di satu sisi kita dipaksa dalam Islam ini untuk meyakini Pak, bahwa hidup ini ada yang mengatur, baik dan buruknya kita telah ditentukan. Tetapi di satu sisi Allah juga memberikan kita kekuatan Pak, al-quwah,
Allah juga memberikan solusi, makhroja. Ketika Allah mengingatkan semua adalah daripada Allah dan kembali kepada Allah. Semuanya adalah diatur oleh Allah. Apapun permasalahan maka Allah yang akan menyelesaikannya. Maka fa'alaina annat luba. Maka solusinya kemudian kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mencari setiap amaliyah ataupun apapun ianya ketika kita lakukan bisa mendatangkan pertama daf'ud doror lidaf'id durri. Apapun yang ianya ketika kita lakukan bisa mengeluarkan kita dari kemadharatan, lijal bin naf'i, dan amaliyah yang jika kita lakukan bisa mendatangkan kemanfaatan, likasfid durri wajal bin naf'i. Kemudian Nabi menganjurkan, di satu sisi kita diperintahkan untuk memiliki keyakinan. Nabi memerintahkan untuk istiqomah membaca doa Allahumma la mani'a sampai selesai. Di satu sisi yang lain Nabi juga mengajarkan al-a'mal al-asasiyah likasfid durri wajal bin naf'i. Ketika kita tahu Pak, hidup ini kadang kita senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit, kadang lapang, kadang sempit, kadang megang duit, kadang juga tidak. Maka tentu kita ingin hidup ini fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Tentu kita ingin menjadi orang yang baik dunianya dan baik juga apalagi akhiratnya. Maka untuk mendapatkan itu semuanya maka Nabi mengajarkan al-a'malul asasiyatu likasfid durri wa jalbin naf'i. Nabi mengajarkan ada beberapa amal-amal pokok Pak. Al-a'mal al-asasiyah, amal-amal yang paling mendasar, likasfid durri untuk membuka setiap kesulitan, walijal bin naf'i untuk mendatangkan kemanfaatan. Di sini ada 12 Pak. Kurang lebih secara spesifik amaliyah yang jika kita lakukan dia akan mendatangkan kemudahan, menjauhkan kesulitan, likasfid durri, apapun bentuk kesulitannya maka akan menjadi sebab terbukanya makhroja menjadi win-win solution, wajal bin naf'i, dan mendatangkan kemanfaatan. Apa kata para ulama? Wattafaqo al ulama'u bi anna durra wan naf'a huma minallah. Bahwa sesungguhnya kebaikan keburukan, nasib baik dan buruk, kesenangan kesedihan, kedua-duanya adalah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala kashifa wala rafi'a illallah, dan tidak ada yang memberikan solusi Pak. Tidak akan ada yang mampu mengangkat kesusahan. Tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, fayan bagi, seyogjanya Pak. Fayan bagi likulli insanin, setiap manusia ayat lubal asbaba. Maka hendaknya setiap manusia mencari sebab-sebab minal a'malil solihati, dari amal-amal kebaikan, allati takshiful bala'a wad durra wa tajlibun naf'a wal khaira was sa'adata. Kita juga harus memiliki amaliyah-amaliyah secara khusus, yang dengan amaliyah itu Allah membuka permasalahan kita, menolong kesulitan kita, memberikan jalan keluar dalam setiap urusan kita, memudahkan perkara kita, memberikan kenikmatan, rahmat, anugerahnya kepada kita, minal khairi was sa'adati, termasuk di dalamnya kebahagiaan, kesenangan dunia akhirat kita. Nah, pertanyaannya adalah apa di antara amalan yang harus kita jaga Bapak Ibu yang mulia, dan ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Izin minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-awwalu minal a'mal al-asasiyah likasfid duri wajal bin naf'i. Yang pertama, apa yang hendaknya kita lakukan agar setiap urusan dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dimudahkan dalam perkara, berlimpah rahmat dan anugerah, jauh daripada semua bentuk kebencian dan kemurkaan Allah Pak. Yang pertama, at-tauhidu wa tawakkulu 'alallahi ta'ala. Menguatkan keyakinan dan menguatkan tawakal kita kepada Allah Pak. At-tawakkulu. Jadi
bagaimana kita ini memiliki tawakal yang sempurna. At-tauhid yaitu mengesahkan Allah, Pak. Al-imanu bi annallaha huwa an-nafi'u wad-dur. Allah yang memberikan manfaat dan Allah lah juga yang mendatangkan keburukan dalam hidup kita. Wa huwa asasu jalbin naf'i wa daf'id durri wa daf'id durri ad-darar. Dan keyakinan yang benar kepada Allah merupakan awal pondasi untuk mendatangkan manfaat dan tertolaknya semua bentuk musibah. Al-imanu bi annal amru kullahu biyadillah. Meyakini Bapak Ibu yang mulia bahwa semua urusan itu ada di bawah kekuasaan Allah, Pak. Bi annal amru kullahu biyadillahi. Meyakini bahwa semua urusan hidup kita ini ada di kekuasaan Allah. Hal ini menjadikan yuhaqqikul yakina, menjadikan keyakinan kita semakin kuat, wa yursikhut tauhida fil qalbi, dan semakin kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan tawakal, Pak. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari madhab Hambali, dan ini juga yang disebutkan Al-Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi minas Syafi'iyati, dari ulama Syafi'iyah Imam Ghazali, fa inna man tawakkal 'alallahi kafahu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, siapapun yang dia mau bertawakal kepada Allah, kafahu, maka Allah akan mencukupkan urusannya, Pak. Al-i'timadu bi qudrati wal istinadu bi hauli. Apa itu tawakal, Pak? Al-i'timad bi qudrati, menyandarkan semua urusan kepada kehendaknya Allah. Wal istinadu bi quwati wa hauli, menyandarkan diri kepada kekuasaan Allah dan kekuatannya. Tafwidhu jami'il umur, menyerahkan semua urusan kepada ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. At-tafwid, Pak. Makanya ketika kita mau tidur, sunnah membaca doa Allahumma inni ufawwidu amri ilaika wa ufawwidu hayati ilaika wa ufawwidu amali ilaika. Setelah itu baru baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, terus langsung baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada benar, betul, Pak. Oh, itu doa makan ya, Pak? Oh, saya pikir doa mau tidur, Pak. Jadi atafid, Pak. Orang yang mutawakilin, orang-orang yang kuat tawakulinya kepada Allah, itu kapanpun selalu lisannya tidak pernah lepas dari bacaan tafwid. Tafwid itu menyerahkan urusan kepada Allah. Ufawwidu amri ilaika. Coba indahnya Islam itu, Pak. Nabi ajarkan, mau tidur baring, ya Allah, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Karena ketika orang tidur itu kan mautun shogir, Pak. An-naumu kal mautis shogir. Tidur itu seperti mati kecil, Pak. Nah, orang kalau sudah tidur tak ada kekuatan, la haula wala quwata. Waruhu biyadillah, dan rohnya di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Makanya dia tafwidkan urusannya. Tafwid itu menyerahkan, al-istinad wal i'timad, Pak. Ya Allah, hamba serahkan urusan hamba. Hamba titipkan nyawa hamba, hamba titipkan keluarga hamba, hamba serahkan anak-anak hamba. Takutnya apa? Khaufan. Tidurnya itu adalah tidur yang terakhir kali, Pak. Dan tak bangun lagi. Maka ditafwidkan semua urusannya pada kekuasaan Allah. Itu akidah. Itu sikap hidupnya orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, Pak. Dan itu termasuk alamatu quwwati tawakkuli 'alallahi, dan itu termasuk tanda sempurnanya tawakalnya seseorang kepada Tuhannya, Pak. Jadi man tawakkala 'alallahi kafah, barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ia. Allah tolong dia. Wa man ja'alallaha hasbahu, barang siapa yang menjadikan Allah satu-satunya penolongnya,
Sarafallahu anhu ma'ahamma wa ghammah. Allah akan memalingkan dia dari semua kesulitan hidupnya. Artinya Allah akan jauhkan dia dari semua urusan kesulitan-kesulitan dalam urusannya. Maka wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surah At-Tolak ayat yang ketiga, barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Nah itu Pak, tawakal itu al-a'mal al-batini Pak. Tawakal itu iktimat, bersandar. Al-istinad, menyandarkan urusan, bahkan nyawa ini kita sandarkan biyadillah, pada kekuasaan Allah. Nah kalau itu sudah kita lakukan Pak, hidup ini Masya Allah Pak, ada uang alhamdulillah ya Bu, gak ada ya innalillah, begitulah kira-kira. Itu berarti belum tawakal namanya. Ini Masya Allah, lutut sakit, jalan pincang, alhamdulillah masih bisa jalan walaupun pincang. Sholat sambil duduk, alhamdulillah walaupun duduk masih bisa sholat. Itu tawakal yang luar biasa Pak. Jadi hidup kita menjadi los, menjadi lapang Pak. Pikiran tuh nggak ada bersuudzon kepada Allah. Ini Masya Allah Pak. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mulazamatut du'a. Jangan bosan untuk berdoa. Kenapa harus doa? Ad-du'a huwa silahul mu'min wa khoswatan likasfil bala'i wa jalbin naf'i. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan satu-satunya ibadah yang menjadi musuhnya bala itu hanya doa Pak. Yang ditakutin oleh bala itu doa. Yang kedua baru sedekah. Li'anna du'a huwa aduwul bala'i. Sampai ulama mengatakan doa itu musuhnya bala. Bala itu ketidaksenangan dalam kehidupan kita, musibah. Jadi yang ditakutin oleh musibah ketika akan turun itu satu, yaitu doa Pak. Jadi kalau udah doa itu antara turun sama naik atau balik atau tetap turun, itu yang dilakukan oleh bala. Bala itu kan makhluk Pak. Maka dikatakan kita diperintahkan tetap untuk berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Pak, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Asy-Syifa beliau, apa kata beliau Pak? Wad-du'a'u min anfa'il adawiyati. Doa itu merupakan sebaik-baik obat. Doa itu sebaik-baik daripada solusi. Wa huwa aduwul bala. Bahkan beliau mengatakan musuhnya bala itu doa. Yang paling ditakutin oleh musibah ketika akan turun itu doa Pak. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu menolak bala, menyembuhkan bala, wa yamna'u nuzulah, menghalangi ketika dia akan turun. Wa yarfa'uhu, kalaupun sudah turun dengan doa itu Allah akan angkat bala itu kembali ke tempatnya. Doa Pak. Au yukhaffifu idza nazala, ataupun ketika sudah terlanjur turun, dengan doa itu akan litahfif, meringankan. Apa kata beliau Pak? Musibah itu ada 3 keadaan Pak. Pertama masih mahbus, ditahan oleh Allah dan belum turun. Yang kedua sudah diturunkan tapi belum sampai, lam yabluk li sahibil bala. Yang ketiga sudah sampai dan kena. Nah 3 ini Pak fungsi doa. Idza kanal bala, ketika bala itu belum turun Pak, terus orang yang akan ditetapkan mendapat bala itu kok kemudian sumada'a, berdoa, maka bala ini tidak jadi turun Pak, karena doa tadi. Al-halus, ini keadaan yang kedua, nazalal bala'u, balanya turun Pak, lam yusib, tapi belum mengenai orangnya. Tiba-tiba sebelum kena, orang ini berdoa, farufi'a, balanya kembali naik, diangkat Pak. Balanya sudah ba'da nuzul, wa asoba sohibal bala,
dia turun udah kena ke orangnya. Tapi ketika dia kena, dia berdoa. Yukhaffifu ad-du'a'u hadzal bala'a. Maka doa itu meringankan efek bala. Contoh jam 12 hari sekian, tanggal sekian, hari ini sekian tanggalnya, tahunnya sekian. Fulan bin Fulan dapat musibah, kecelakaan, Pak. Tapi beliau ahli doa, selalu berdoa. Akhirnya tahun itu, bulan itu, pekan itu, di hari itu, tanggal itu, sekian, maka kemudian bala itu tidak jadi turun karena doa. Mungkin karena dia jarang berdoa, tapi berdoa juga. Musibahnya udah turun. Di hari itu dia berdoa, naik dia Pak bala itu. Atau di hari itu sudah terlanjur turun Pak, dan pengenai, tapi dia berdoa. Maka terakhir tahfiful balanya. Yang seyogjanya dia kepleset, naik motor masuk opnam UGD, habis puluhan juta, tapi karena sebelum berangkat dia udah berdoa, dia kena bala. Cuman mungkin hanya lecet aja Pak, paling beli handy plus gitu aja 10.000, seharusnya bisa 10 juta. Seharusnya mungkin bisa patah kaki karena bala itu. Tetapi kalau dia selalu berdoa di pagi itu sebelum berangkat, maka bala itu turun dan mengenainya, tapi ditahfif, diringankan efeknya oleh Allah. Yang seharusnya dibalut pakai lakban apa itu Pak, digip begitu, cuman karena berangkat dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia istinadkan watafidul umur kepada Allah, kepleset, cuman lecet aja Pak. Paling beli ke warung itu handy plus, terus ditempelkan begitu aja, udah selesai. Balanya kena, tapi efeknya yang ringan. Itulah doa Pak. Jadi mohon maaf, jangan sampai tak berdoa. Alaikum bi kasrati doa. Masih berapa menit banyak? 5 menit. 12 baru 2 yang kami sampaikan. Nah, kemudian al-ijtihadu fil a'mali sholihati, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal kebaikan Pak. Di antara solusi untuk menolak bala, jalbun naf'i minal khairi wal hasanati was sa'adati. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, tarbiyah beliau ni at-tarbiyah an-nabawiyah linaili sa'adah al-abadiyah minat dunia hatal akhirah. Di antara cara Nabi mengajarkan umatnya atau sahabatnya, hamba-hambanya Allah, maka al-ijtihadu fil a'mali sholihati amatan, istiqomah dalam ketaatan, melakukan kebaikan. Fa innal istiqomata wa fi'lal khairi mujibatul lirrahmah. Sesungguhnya ketaatan, kebaikan, ibadah, istiqomah di dalamnya itu termasuk perkara mujibatun lirrahmah, perkara yang mewajibkan seseorang untuk mendapatkan rahmat Pak. Jadi at-ta'ah wal ibadah wal istiqomah fiha mujibatul lirrahmah. Ketaatan yang kita lakukan itu mewajibkan pelakunya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Seperti pagi hari ini kita duduk bermajelis, sholat subuhnya berjamaah, tidak langsung pulang, duduk dulu di majelis ilmu, tidak langsung selesai langsung pulang, sholat dulu 2 rakaat, habis itu masih ketemu, salaman lagi, musafahah, liqa, mahabbah, ar-rahmah, habis itu ada musafahah, terampuni dosa, ada silaturahmi, panjangkan umurnya, Masya Allah Pak. Jadi amal ibadah yang kita lakukan secara istiqomah itu menjadi sebab mujibatun, perkara yang mewajibkan kita untuk mendapatkan rahmat. Dafi'atul linnukmah, dan menjadi penolak bagi semua bentuk bencana Pak. Kalau nikmat itu anugerah, kalau an-nukmah itu bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Maka al-ijtihadu fil a'malis sholihati, bersungguh-sungguh di dalam mendatangi amal yang baik, merupakan sababun Pak, sebab minal asbab, di antara sebab-sebab al-asasiyah yang paling mendasar, likasfid durri walijalbin khairi walijalbin naf'i minal hasanati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Jadi bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi sungguh-sungguh itu ya totalitas Pak, tidak hanya sekedarnya. Sholatnya sungguh-sungguh, muamalahnya sungguh-sungguh, apapun kebaikan dilakukan, totalitas al-ihsan, al-ijtihad, berupaya Pak, mujahadah. Tungkuh lumus kata orang Melayu bilang Pak. Jadi tungkuh lumus itu ya jatuh ya bangun, bangun jatuh lagi, bangun lagi jatuh lagi,
dan tidak mengenal asarra wad-dharra, apakah lapang atau sempit, hujan atau panas, petir, itu bukan hambatan, tidak menjadikan mawani untuk li'adai ta'ati wal ibadah. Maka ini prinsip yang hendaknya kita lakukan, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Terakhir Pak, al-iksaru minas sholati ala Nabi SAW, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi, sirron wa alaniyatan, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dibaca munfaridan sendiri, au jama'atan atau bareng-bareng, dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, fisarra'i wad-dharra, maka alaikum bikasrati sholati ala Nabi SAW. Sayyidina Ubay bin Ka'ab secara khusus pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uksirus sholata alaika fakam aja'alu laka minha. Ya Rasul, aku ingin memperbanyak sholawat kepada engkau. Berapa ukuran aku harus bersolawat kepada engkau ya Rasul? Nabi menjawab, masyikta, terserah, berapapun terserah. As-sulusaini ya Rasulullah, apakah sepertiga hari saya ya Rasul? Sepertiga dari 24 jam itu aku pakai hanya untuk bersolawat kepada engkau. Fa in sitta fa khairun, fa huwa khairul laka. Kalau engkau tambahkan itu lebih baik. Maka fakultu aj'alu laka sholati kullaha, qala idzan tukfa hammuka wa yukfaru laka dzanbuka. Kalau begitu ya Rasulullah, akan aku habiskan hari-hariku, di sela-sela aktivitasku akan kupakai untuk selalu bersolawat kepada engkau. Apa kata Nabi? Kalau begitu sekarang apapun bentuk kesulitanmu akan Allah berikan jalan keluarnya. Apapun yang menjadikan kerisauanmu, Allah akan angkat ianya. Dosamu akan diampuni, Allah berikan anugerah, dan rezekimu akan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat itu mendatangkan jalbun naf'i wal khairi wadaf uddurri wasyarri, dan sholawat itu mendatangkan kebahagiaan, menolak keburukan, menjadi dafi'atan li jami'i surur, menolak semua bentuk keburukan-keburukan dalam kehidupan kita, dan tentunya nanti di akhirat akan berubah menjadi satu khazinatan, simpanan amal, menjadi keridhaan dan jalbus syafaatil uzma, sebab-sebab di mana Nabi akan memberikan kita syafaat yang paling besar kepada kita. Hadanallah wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.